Assalamualaikum, salam lestari, geng semuanya. Mari kita ngopi. Kalian kapan pertama kali merantau? Atau pernah merantau nggak? Ya, merantau itu meninggalkan kampung halaman, pergi ke tempat yang baru, bertemu orang-orang baru, bertemu lingkungan yang baru, bertemu kawan-kawan baru, bahkan bertemu menu masakan yang baru. Kalau saya merantau itu sejak kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP saya memutuskan tidak tinggal sama orang tua lagi. Jadi saya itu merantau ke kampung sendiri sebenarnya. Kenapa bisa demikian? Ya kan? Karena waktu itu orang tua saya tinggal di Pangkalan Berandan. Karena papa bekerja di sana, ya makanya saya juga tinggal di situ. Jadi ibaratnya saya ini awalnya itu di Padang itu numpang lahir. Setelah lahir, kemudian bapak dapat kerjaan, akhirnya pindah ke Dumai, kemudian ke Pangkalan Berandan. Nah, di Pangkalan Berandan Sumatera Utara inilah akhirnya saya memutuskan untuk pindah sekolah. Kemanakah saya pindah? Saya pindah ke Kota Padang tercinta. Makanya hubungan emosional saya dengan Kota Padang itu besar sekali, kawan-kawan. Ya, erat sekali hubungan Padang dengan saya. Hingga akhirnya Padanglah jadi tempat saya melanjutkan sekolah. Kelas 1, kelas 2-nya saya di Padang. Beradaptasilah saya di situ. Kadang-kadang merasa, aduh, sendiri, kangen orang tua, sedih. Ya dinikmati aja gitu, nangis-nangis sendiri, sakit-sakit sendiri. Sampai tamat SMP saya di Padang. Jadi saya masih ingat pertama kali ibu saya mengantarkan saya ke Padang itu dengan penuh derayan air mata. Itu saya menguat-kuatkan diri lah bisa bertahan di situ. Tuh saya masih ingat ibu saya bilang nanti kalau tamat SMP SMA-nya mau balik lagi ke Berandan boleh. Nanti Kak bilang aja pindah aja lagi nanti ke Berandan. Tapi saya keras hati kawan. Setelah selesai SMP saya lanjutkan SMA lagi di Padang. Betul-betul merubah hampir setengah dari kepribadian saya sebelumnya ketika kita merantau itu. Karakter kita jadi terbawa lingkungan. Setelah kembali dari Marapi, tersesat itu, akhirnya saya memutuskan untuk pindah. Saya kos. Kebetulan ada abang-abangan di situ, dia ngontrak rumah. Di rumah itu ada satu kamar yang kosong. Disitulah saya tinggal, saya ngekos sama dia. Anak kuliahan, ya kan. Bang Al ini baik. Walaupun pada saat itu dia sudah keteteran menyelesaikan kuliahnya, cuma dia motivasi saya untuk semangat menyelesaikan sekolah. Mungkin karena lihat hidup saya begitu liarnya waktu SMA, ya liar dalam tanda petik lah. Saya juga nggak pungkiri dunia kenakalan itu pasti mendera saya dalam proses tumbuh kembang yang dimana tidak ada orang tua yang mengawasi saya saat itu. Akhirnya SMA saya selesaikan, kemudian perantauan saya lanjutkan. Saya dan Bowo sepakat pengen masuk kuliah di IKJ Jakarta. Saya ngomong lama Bowo kan, betul loh kita pindah oh. Ya aku udah bilang sama orang tua aku, udah bilang sama bapak aku mau masuk IKJ. Kok gimana? Aku udah bilang juga sejauh ini jawaban orang tua aku masih ACC, aku bilang kan. Nah, namun akhirnya kami berangkatlah ke Jakarta. Bowo duluan, baru saya nyusul. Akhirnya kita ketemu di Jakarta. Nah, sebelum Bowo udah mulai daftar kalau saya nggak salah tuh. Saya ikut juga sama Bowo main ke IKJ, daftar.
Terus saya tinggal di rumah Bo yang di Jakarta, Jalan Pramuka, masih ingat saya itu. Disitulah saya tinggal. Seminggu, 2 minggu, Bo ajak saya jalan-jalan lah. Saya masih ingat Bo ngajak saya ke Bandung, tempat abang sepupunya nih. Abang sepupu Bo nih model cover boy Aneka Yes. Lupa saya namanya, abang apa itu. Terus abang itu ajak kami nongkrong di Cafe Dago. Wah keren lah waktu itu. Setelah dari Bandung, kemudian waktu masuk kuliah udah mendekati, akhirnya saya ketemulah sama papa. Papa datang kan. Nah, diceritalah, gimana Pak mau masuk IKJ. Papa bilang, biaya kuliah IKJ ini besar nih, sementara aku nggak bisa memberikan yang berlebihan gitu. Nah, godaannya banyak nih, gitu Papa. Ya, mulai dari narkoba sampai ke semualah, banyaklah godaan di ibu kota tuh. Dan Bapak ngasih tawaran, bagaimana kalau latihan kuliah dulu di tempat Om Hendra di Cirebon. Wah, dengan perjanjian kalau saya berhasil menyelesaikan D1, wah diploma 1 setahun. Kuliah, berhasil, tamat, nggak usah nilai tinggi, yang penting lulus saja. Nah, nanti habis itu baru bisa masuk ke, baru bawa masukkan ke IKJ. Semangatlah saya terimalah tawaran itu. Kawan-kawan semua. Tawaran yang saya terima dan akhirnya saya gagal. Saya kuliahlah pertama saya ngambil jurusannya parah lah gitu, manajemen informatika, coding, visual basic. Aduh, ini kuliah apa ini? Bertahan 4 bulan atau 6 bulan saya bertahan, akhirnya saya nyerah. Dengan sisa-sisa uang yang ada, saya merencanakan ingin solo traveler ke Jogja. Saya rencanakan dengan matang. Saya beli peta. Punya teman dekat di Cirebon. Sampai sekarang saya nggak ketemu lagi. Nanti kalau ada yang ketemu bisa berkabar. Namanya Dennis Julian Mara. Dennis ini punya kenalan. Salah satu mahasiswa di Jakarta, di Jogja. Sampai sekarang nih saya nggak tahu nama aslinya itu siapa. Jadi waktu itu temannya yang di Jogja ini datang ke Cirebon. Ketemulah kami bertiga. Saya ceritalah. Pertama saya panggil Mas, saya masih ingat dia bilang, kalau kau panggil saya Mas, berarti aku harus panggilmu adik. Jadi tidak cocok, katanya. Panggil aja aku bro, pakai W belakangnya tuh, bro. Saya panggillah dia bro, atas permintaan dia sendiri. Dia ini anak black metal. Jadi waktu ke Cirebon tuh ada acara parade metal lah, black metal lah. Ketemu, cerita, rambutnya gondrong. Saya bilang, saya planning mau ke Jogja nih, bro. Oh bagus, nih nomor saya catat. Nanti kalau sampai Jogja, sudah telepon saja saya, nanti saya jemput di terminal. Oh iyalah, Gayung bersambut. Akhirnya saya rencanakan berangkat ke Jogja sendirian. Tanya-tanya teman, akhirnya ini yang masih saya ingatnya, soalnya udah lama banget, tahun 2002 nih. Jadi dari Cirebon itu kalau nggak salah saya ke Solo dulu. Nah dari Solo baru saya lanjut ke Jogja. Dua kali bus saya nggak salah tuh. Sampailah saya di Jogja pagi. Saya coba telepon si bro tadi tuh. Wah nomornya nggak aktif. Panik. Karena udah pernah punya pengalaman sesat di gunung selama seminggu, ya nggak gitu panik sih. Turun dari bus di terminal, saya cari kedai kopi, saya duduk kedai kopi, pesan kopi, ngudut, sambil melihat sekitar, dengan penuh takjub, kok bisa kaki saya sampai di sini nih. Akhirnya saya terus telepon, saya tinggalkan pesan, saya tinggalkan SMS. Nah, dia bacalah SMS itu. Saya tuh sengaja ngambil kedai kopinya di pinggir jalan perlintasan orang berjalan kaki gitu. Sekitar setengah jaman lah. Saya lihat nih si bro di jalan sambil megang handphone kayak nyariin orang. Saya tegur, halo bro. Wah, selamat datang di Jogja. Oke, angkat barang semua, kita ke kosan. Datang, masuklah saya ke kosan dia nih. Kosannya nih ada sekitar 8-10 kamar. Aneh-aneh orang di dalamnya. Saya lihat kayaknya salah satunya tuh ada yang namanya, lupa saya namanya, dia kayaknya fansnya Sadana Gusmao.
Jadi dia tiap malam tuh patroli sendiri di lingkungan kos, bawa pentungan. Diajak si bro inilah ke kamarnya. Wah, rupanya di kamarnya dia lagi melihara ular, bro. Udah ular. Nah, terus ketemu lagi. Ya, nyentrik-nyentrik lah. Si bro ini kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Jurusan sastra Inggris. Saya ingat betul itu. Di hari pertama saya di situ, tidur seperti biasa. Besoknya diajak saya jalan. Saya diajak ke Parangtritis. Saya diajak ke Malioboro. Nah, di Malioboro ternyata dia ngamen di situ kalau malam. Ikutlah saya ngamen, ya kan. Mumpung punya suara bagus, ya nggak mungkin lah nggak saya berdayakan dengan maksimal kan. Saya jalanilah hari demi hari di situ dengan sisa-sisa uang saya yang ada. Dan luar biasanya si bro ini, dia selalu berusaha untuk memuliakan tamunya. Walaupun dia seorang metalik, seorang fans metal. Saya menemukan experience yang luar biasa lah pada saat itu. Hingga akhirnya sama saya nelpon, kau di mana? Kau nggak kuliah lagi? Udah Rahmat, udah lepas pasrah sekarang. Kalau mau lanjut kuliah boleh, kalau nggak lanjut kuliah juga nggak apa-apa. Terus mama bilang, nantilah itu kita bahas, sekarang pulang dulu yang jelas katanya. Oke, pulang ke Brandan mah. Ya boleh pulang ke Brandan. Kemudian saya berubah pikiran. Gimana kalau pulang ke Padang aja mah? Ya udahlah, pulanglah ke Padang. Temulah sama orang tua itu di Padang. Jadi. Nah, di Padang itu saya dikasih kesempatan kuliah 1 kali lagi. Dan lagi-lagi saya gagal kuliah di situ sampai selesai di salah satu kuliah di kampus yang sama sekali itu bukan minat saya. Poinnya adalah saya selama di Padang atau selama dimanapun saya merantau, saya selalu menjaga attitude yang paling saya jaga. Saya berusaha semaksimal mungkin menghormati dan menghargai orang-orang yang menolong saya. Itu prinsip yang saya tanamkan lah. Walaupun saya tinggal sama Ete, walaupun saya pernah tinggal sama Om, saya bangun selalu pagi. Saya tidak membebani mereka. Saya cuci baju sendiri. Kasur saya bersihkan sebelum berangkat kuliah dulu atau di Cirebon. Ya, ini penting karena alhamdulillah orang tua saya mendidik saya begitu. Jadi papa menjelaskan bagaimana merantau yang benar itu. Ternyata kalau dalam bahasa Minangnya itu kita dibimbing dengan nan ampe. Nan ampe dan kato nan ampe. Ada nan ampe, ada kato nan ampe. Nan ampe ini menurut Angku Datuk Katemanggungan raso pareso eryang jogendiang. Jadi kita mau melakukan sesuatu itu dirasa-rasa dulu. Nah, setelah kita rasakan itu benar, kemudian baru kita periksa. Raso dan pareso itu periksa. Kemudian ada eryang dan gendiang. Eryang dan gendiang itu diiringi dan digandengi. Artinya ya kita tidak mengambil arah berlawanan dari tempat atau orang di mana tempat kita tinggal. Misalnya di Jogja atau di Cirebon adatnya begini, ya kita pakai adatnya begitu gitu. Lima bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kalau kato nanampe itu sendiri adalah kato yang dikenal dengan kato mandaki, kato menurun, kato mendaki, kato menurun, kato mandata, sama kato malereang. Nah, kalau kato mendaki itu adalah cara kita berkata atau cara kita berbicara dan bersikap kepada orang yang lebih tua dari kita. Kalau kata menurun adalah bagaimana cara kita bersikap dan berbicara dengan orang yang lebih kecil dari kita. Jangan mentang-mentang kecil jadi aniaya gitu. Tapi kalau kurang ajar ya boleh dikasih tahu gitu. Nah, ada yang namanya kata mandata. Kata mandata itu kata yang kita gunakan dengan orang yang seumuran dengan kita atau sepantaran dengan kita. Ada yang kata malerang. Kata malerang ini sebenarnya seni nih. Jadi misalnya begini. Kita tersinggung nih sama salah satu sifat teman kita nih. Jadi cara kita nyampaikan ketersinggungan kita itu dengan cara melakukan bahasa kias. Kiasannya yang jelas tujuan awalnya adalah untuk menasihati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.